Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas seputar Provinsi Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan membahas tentang misteri hantu Popo di Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan. Tentu buat teman-teman yang suka mendaki gunung, Gunung Latimojong yang ada di Kabupaten Endrekang ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Pasalnya, Gunung Latimojong sendiri juga adalah salah satu gunung dengan puncak tertinggi di Indonesia. Lalu mengapa ada banyak cerita angker di gunung ini? Penasaran? Sebelum kita lanjut memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, bolehlah ditekan-tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya channel ini makin berkembang dan selalu bisa memberikan informasi dan manfaat kepada banyak orang. Oke? Kalau sudah, mari kita lanjut dan selamat datang di segmen Ensiklopedia Hantu, episode ke-10. Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai banyak gunung. Di antara sekian banyak gunung yang ada, salah satu yang paling terkenal adalah Gunung Latimojong. Dan saya rasa, setiap gunung pasti punya cerita mistisnya masing-masing. Pun halnya dengan Gunung Latimojong yang konon katanya adalah tempat tinggal dari hantu Popo. Menurut kesaksian warga, hantu Popo sendiri adalah sejenis makhluk halus yang berwujud manusia dan dapat terbang. Dan salah satu ciri makhluk halus tersebut adalah memiliki mata berwarna merah menyala. Banyak pendaki beranggapan bahwa hantu Popo ini sering menculik para pendaki pada malam hari. Olehnya itu, para pendaki apabila akan mendaki Gunung Latimojong selalu dihimbau agar selalu waspada dan berhati-hati apabila di tengah pendakian nanti tiba-tiba mendengar suara seperti pok, pok, pok yang berulang-ulang, karena seperti itulah bunyi yang biasa dikeluarkan oleh hantu Popo tersebut. Konon kabarnya, kalau Gunung Latimojong ini adalah tempat berkumpulnya para hantu Popo. Dan dikabarkan kalau Gunung Latimojong ini juga ditinggali oleh raja dan ratu dari hantu Popo. Menurut kesaksian salah satu tokoh masyarakat setempat yang bernama Haberullah, mengungkapkan bahwa sebelum hantu Popo keluar untuk mencari mangsa, mereka terlebih dahulu harus meminta izin ke Gunung Latimojong tersebut. Jika mereka tidak meminta izin, maka mereka akan terkena musibah. Salah satunya adalah dijatuhkan atau dikalahkan oleh manusia yang punya ilmu hitam. Demikian ujar pria berusia 62 tahun tersebut. Lebih lanjut, Haberullah mengatakan bahwa hantu Popo ini kerap kali hinggap di atas pohon atau di atap rumah dan sesekali mereka mengeluarkan suara pok, pok, pok. Kalau suara yang dikeluarkannya keras, maka itu artinya dia masih jauh, dan kalau suaranya kecil, tandanya dia sudah dekat. Ia juga menambahkan bahwa hantu Popo ini apabila terbang pada malam hari, mereka biasanya mencari buah-buahan, ikan, dan beberapa hasil kebun milik warga. Sedangkan di siang hari mereka justru terlihat seperti manusia biasa pada umumnya. Demikian tanda Haberullah. Yang saya takutkan adalah kalau kita sedang menanjak di siang hari, kemudian berpapasan dengan seseorang di tengah jalan, bisa jadi orang itu bukanlah orang, melainkan hantu Popo yang menyerupai manusia. Sedangkan apabila malam harinya, bisa saja hantu itu berubah wujud dan mengincar kita yang berpapasan dengannya tadi pagi. Rada-rada menakutkan juga sih. Meskipun begitu, saya rasa inilah yang justru membuat pendakian gunung itu menjadi semakin menarik. Setiap gunung pasti punya cerita angkernya tersendiri. Beberapa ada yang benar-benar terjadi dan beberapa lagi hanyalah sebuah mitos belaka. Well, mendaki gunung dasarnya bukanlah olahraga yang mudah. Selain dibutuhkan ketahanan fisik yang kuat, juga dibutuhkan mental yang kuat. Intinya, apabila kalian akan mendaki gunung, maka pastikan kalian selalu waspada dan berhati-hati. Bukan hanya waspada terhadap hewan liar yang mungkin ada di gunung, melainkan juga terhadap penghuni lain yang sudah lebih dulu mendiami gunung tersebut. Jangan berbuat kegaduhan, jangan berkata-kata sembarang, jangan berkata-kata yang kasar, tetap selalu ingat Tuhan dan berhati-hatilah selalu. By the way, kalau di luar Sulawesi Selatan, di Jawa atau di Kalimantan, hantu Popo ini biasa disebut dengan kuyang. Oke, saya rasa cukup sekian dulu pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kalau kalian punya informasi lain seputar Gunung Latimojong, bisa kalian ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik tombol like dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
Sekarang kita akan memasuki segmen baca komentar, yaitu sebuah segmen di mana saya akan membacakan komentar-komentar kalian yang telah masuk di video-video saya sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai. Inilah dia komentarnya. Komentar pertama datang dari video 30 Fakta Kota Makassar. Teh Yanto Presti berkomentar, "Semangat ya buat video baru." Ya, kita akan semangat terus untuk membuat video terbaru. Makanya tunggu video-video terbaru lainnya. Oke? Nonton video yang lain. Kemudian komentar berikutnya datang dari video "Ayo ke Sulawesi Selatan, inilah 5 kabupaten dan kota terkeren yang ada di Sulawesi Selatan." Patnuh Malta berkomentar, "Kasih masuk semua kabupaten di Sulawesi Selatan supaya nggak ada yang iri, kasihan." Iya, betul sekali. Memang di video itu ada juga beberapa orang yang berkomentar kayak begini, "Bah, kenapa Bulukumba tidak dikasih masuk? Kenapa Sopeng tidak masuk? Kenapa Jeneponto tidak masuk? Kenapa daerah aku tidak masuk? Ini segala macam." Intinya banyak teman-teman yang menginginkan daerahnya untuk masuk ke dalam daftar 5 tersebut. Padahal teman-teman, 5 daftar itu saya buat berdasarkan opini saya pribadi, berdasarkan pendapat saya pribadi, bukan berdasarkan survei, bukan berdasarkan hasil penelitian atau dari mana begitu. Cuman berdasarkan hasil pengamatan saya pribadi. Jadi saya baca-baca artikel kesana kemari di internet, saya baca-baca buku beberapa juga, dan saya gabungkan inilah mungkin 5 kota yang bisa mewakili Sulawesi Selatan yang paling terbaik begitu. Cuman menurut pendapat saya pribadi. Jadi kalau saya kasih masuk semua pasti bakal panjang videonya, dan ya bukan lagi 5 kota terbaik, jadi semuanya yang terbaik. Jadi untuk menyikapi hal itu pun saya juga sudah bikin part 2 sebenarnya. Di part 2 itu sudah ada beberapa kota-kota yang belum masuk di part pertama, saya masukkan di part kedua. Jadi teman-teman juga bisa nonton. Kali aja daerah kalian masuk di situ. Dan sebenarnya tidak ada daerah yang terbaik atau bagaimana begitu. Saya yakin semua daerah itu akan menjadi daerah terbaik bagi orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Intinya seperti itu teman-teman. Kalau kalian orang Bulukumba, pasti kalian beranggapan Bulukumba ini yang terbaik bagi saya. Kalian tinggal di Polopo, Polopo ini terbaik bagi saya. Kalian orang Toraja yang terbaik. Intinya seperti itu sih. 5 kota tadi itu tidak pasti ya teman-teman, tidak fix. Itu cuman riset biasa saja. Itu cuman pendapat pribadi saya saja, bukan pendapat pemerintah atau pendapat dari survei mana begitu. Bukan. Pendapat saya pribadi saja. Oke, jadi jangan marah kalau daerahnya tidak masuk. Coba cek part 2, dan kalau belum ada juga masuk di part 2, mungkin akan saya bikin part 3-nya. Oke. Dan komentar terakhir di video 30 Fakta Kota Makassar juga, Suryanti Made Ali berkomentar, "Kota Makassar orangnya ramah, masombere. Kalau sudah kenal, mau suku apapun dianggap keluarga. Kalau bertamu nggak sah rasanya kalau nggak disuguhi makan, dan menjaga kejujuran itu yang utama." Salah satu budaya yang ada di Sulawesi Selatan adalah ada yang namanya budaya Sipaka Lebih kayaknya kalau nggak salah. Sebentar lagi. Ya kayak Sipaka Lebih, Sipaka Inge, Sipaka Tuo, Sipaka Tokon begitu. Yang artinya kita saling menghargai begitu, saling menjaga, menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda, menyayangi yang lebih muda. Dan itulah yang diterapkan oleh orang-orang di Makassar. Jadi kita kalau di Makassar gitu, kalau kita punya keluarga begitu, maka akan dihubung-hubungkan dengan keluarga-keluarga yang lain begitu. Jadi kalau kita misalnya ada masalah atau lagi ketemu sama orang baru, orang itu yang biasa bertanya, "Anaknya aku siapa?" begitu. Jadi jelaskan, "Mi, ayah saya namanya ini, namanya kakek saya ini." Kemudian nanti akan dia cari hubung-hubungkan itu. Oh, ujung-ujungnya ternyata kalian sepupu begitu. Dan sering terjadi teman-teman, saya sering alami begitu. Pun halnya kalau ada orang baru juga pasti bakal kayak begitu. Mereka berteman dan menjalin keakraban. Nanti kalau ini temannya datang lagi, ya bakalan saling dihubung-hubungkan lagi. Oh, temannya tuh ini, temannya ini, berarti temanku juga kan. Ya seperti itu teman-teman, panjang kalau mau dijelaskan. Intinya orang Makassar memang kayak begitu, dan bukan cuma di Makassar sih. Kebanyakan di Sulawesi Selatan itu kayak begitu semua, saling kekeluargaan begitu. Kalau sudah kenal dekat, bakalan dianggap seperti keluarga sendiri. Jadi kalau ada masalah apa-apa, datang saja ke teman-teman, akan dibantu. Saya pikir cukup sekian dulu segmen baca komentarnya. Terima kasih telah mendengarkan juga. Silakan berkomentar di video ini atau di video saya yang lain. Akan saya bacakan di video berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.